Selamat datang kembali di channel Godong.id, di mana kita akan membahas seputar teknologi dan juga solusi keuangan untuk usaha bisnis Anda. Pada video kali ini, saya Dio dari Godong.id akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi syariah, yaitu koperasi syariah dan 3 konsep dasar yang mendasarinya. Yakni yang pertama mudharabah, yang kedua murabahah, dan yang terakhir syirkah. Bagi Anda yang berkecimpung di bidang keuangan non-bank maupun koperasi syariah, video ini wajib ditonton karena kami juga akan membahas solusi inovatif untuk mendukung operasional Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai konsep-konsep ekonomi syariah, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan di mana setiap kegiatan operasional dan pembiayaan di dalamnya harus memenuhi aturan Islam. Dalam koperasi syariah, prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran menjadi landasan utama. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi dan kerjasama yang terjadi untuk menghindari riba dan tidak menguntungkan secara ekonomi saja, tetapi juga mendekatkan anggotanya pada nilai-nilai keislaman. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi, koperasi syariah juga mengedepankan konsep kekeluargaan dan kebersamaan. Setiap anggota memiliki peran serta dalam pengambilan keputusan, sehingga manajemen koperasi berjalan secara partisipatif dan demokratis. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya fokus pada profit semata, tapi juga pada kesejahteraan sosial bagi seluruh anggotanya. Berikut adalah beberapa bentuk koperasi syariah yang umum dijumpai. Yang pertama, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau SPPS. Koperasi ini menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Yang kedua, Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, lembaga keuangan mikro yang berfungsi ganda, yaitu sebagai Baitul Mal yang menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, serta sebagai Baitul Tamwil yang memberikan layanan pembiayaan dan investasi kepada anggotanya. Yang terakhir, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau USPPS, unit usaha syariah yang berada di bawah koperasi konvensional yang menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Perlu dicatat bahwa dalam praktiknya beberapa koperasi syariah mungkin menggabungkan beberapa fungsi sekaligus, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anggotanya. Kunci utamanya adalah penerapan prinsip syariah yang mendorong transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek usaha. Pengertian dan penerapan mudharabah. Mari kita bahas konsep pertama, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama dalam ekonomi syariah antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib, di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal sementara pengelola bertanggung jawab penuh dalam menjalankan usaha tersebut. Dalam prinsip mudharabah terdapat 2 pihak utama, pihak yang menyediakan modal atau sohibul mal dan pihak yang mengelola usaha atau mudharib. Dalam kontrak ini, keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, kerugian yang terjadi akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola. Implementasi akad mudharabah dalam koperasi syariah. Yang pertama, produk simpanan tabungan mudharabah. Simpanan mudharabah umum, anggota menyimpan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu. Koperasi mengelola dana tersebut dalam kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati. Lalu yang kedua, simpanan mudharabah berjangka. Anggota menyimpan dana untuk jangka waktu tertentu, dan pada akhir periode tersebut, koperasi menginvestasikan dana tersebut, dan pada akhir periode, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Contoh, SPPS Sokobana menawarkan produk tabungan dengan akad mudharabah, di mana nisbah bagi hasil ditentukan sejak awal oleh pihak koperasi. Yang kedua, produk pembiayaan mudharabah. Koperasi menyediakan modal kepada anggota yang memiliki rencana usaha produktif dan halal. Anggota sebagai pengelola usaha menjalankan bisnis tersebut, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Contoh, KSPPS Al-Fatih menerapkan akad pembiayaan mudharabah dengan berlandaskan pada Fatma MUI, di mana koperasi memberikan modal kepada anggota untuk dikelola dalam usaha produktif. Keunggulan mudharabah dalam koperasi syariah. Yang pertama, akses mudah terhadap modal tambahan. Akad mudharabah mempermudah anggota koperasi, khususnya pelaku UMKM, untuk mendapatkan modal tambahan guna mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, keadilan dan transparansi. Dalam akad mudharabah, perjanjian bagi hasil ditetapkan di awal secara jelas dan disepakati bersama antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Hal ini menciptakan sistem yang adil dan transparan bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, pengawasan sistematis. Akad mudharabah
mudharabah memungkinkan adanya pengawasan yang lebih sistematis terhadap pelaksanaan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir resiko penyalahgunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang disepakati. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, akad mudharabah menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pengembangan usaha dan kesejahteraan anggota koperasi syariah. Tantangan dan faktor pendukung. Yang pertama, pengawasan yang ketat. Agar sistem mudharabah berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan yang efektif dari seluruh anggota koperasi maupun badan pengawas internal. Yang kedua, kejelasan perjanjian. Semua aspek, mulai dari nisbah, bagi hasil, hingga mekanisme penanganan kerugian, harus disepakati secara jelas sejak awal. Yang ketiga, pendidikan dan literasi keuangan syariah. Anggota koperasi perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah untuk mendukung implementasi mudharabah secara optimal. Yang keempat, kerjasama yang saling menguntungkan. Konsep mudharabah memungkinkan kerjasama yang saling menguntungkan, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung oleh penyedia modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dan yang terakhir, peluang investasi bagi anggota. Mudharabah memberikan peluang bagi anggota yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi sekaligus mendukung pengembangan usaha anggota lainnya. Contohnya, seorang anggota koperasi syariah yang memiliki dana bisa bermitra dengan pengelola usaha yang memiliki keahlian dalam mengembangkan bisnis tertentu. Dengan kesepakatan bagi hasil yang adil, kedua belah pihak memiliki motivasi yang sama untuk mengoptimalkan usaha tersebut. Konsep mudharabah ini sangat aplikatif dalam koperasi syariah karena memberikan peluang bagi anggota yang memiliki kelebihan dana untuk berinvestasi sekaligus mendukung pengembangan usaha anggota lainnya. Penjelasan tentang murabahah. Murabahah berasal adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam kasus ini, bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, murabahah dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Suatu hal yang membedakan dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau pembayaran sekali bayar dalam jumlah penuh. Penerapan dalam koperasi syariah. Yang pertama, pengajuan permohonan. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan murabahah pada koperasi dengan mengisi formulir yang mencakup data diri, barang yang diinginkan, dan kemampuan pembayaran. Yang kedua, analisis kelayakan. Koperasi melakukan analisis terhadap permohonan tersebut untuk menilai kelayakan pembiayaan berdasarkan data yang diberikan oleh anggota. Yang ketiga, pembelian barang. Setelah permohonan disetujui, koperasi membeli barang yang diinginkan atas nama koperasi. Yang keempat, akad jual beli. Koperasi dan anggota melakukan akad murabahah yang mencakup penyerahan barang dan penandatanganan perjanjian yang menjelaskan harga beli, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran. Dan yang terakhir, pembayaran angsuran. Anggota membayar harga barang secara angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penting bagi koperasi syariah untuk memastikan bahwa penerapan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Dengan penerapan yang tepat, murabahah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dalam koperasi syariah, membantu anggota memenuhi kebutuhan mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Mekanisme transaksi. Yang pertama, pembelian oleh koperasi. Koperasi syariah pertama-tama membeli barang yang diinginkan atau dibutuhkan oleh anggota. Yang kedua, penjualan dengan margin. Setelah barang dibeli, koperasi menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan. Margin ini merupakan keuntungan yang telah disepakati sejak awal. Yang ketiga, pembayaran secara cicilan. Anggota biasanya melakukan pembayaran secara angsuran sesuai dengan kesepakatan yang tidak melibatkan bunga, melainkan hanya pelunasan harga jual secara periodik. Contoh, seorang anggota membutuhkan sepeda motor. Koperasi membeli sepeda motor tersebut seharga 10 juta rupiah dan menjualnya kepada anggota dengan harga 11 juta rupiah yang dapat dibayar secara angsuran. Keunggulan dan tantangan. Keunggulan, prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Koperasi syariah menerapkan konsep tolong-menolong antar anggotanya yang menciptakan ikatan kuat dan solidaritas dalam komunitas. Yang kedua, transparansi dan bebas riba. Operasional koperasi syariah bebas dari riba atau bunga dan mengedepankan transparansi dalam setiap transaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, distribusi surplus yang adil. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha didistribusikan secara adil kepada anggota
sesuai dengan prinsip bagi hasil. Kemudian tantangan. Yang pertama, peningkatan kepercayaan masyarakat. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah merupakan tantangan utama yang perlu diatasi. Yang kedua, kepatuhan syariah. Memastikan semua operasional dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan pengawasan dan pemahaman yang mendalam. Dan yang terakhir, permodalan. Keterbatasan modal menjadi hambatan dan ekspansi dan pengembangan produk serta layanan koperasi syariah. Penjelasan tentang syirkah, definisi dan prinsip utama. Yang pertama, partisipasi bersama. Setiap anggota koperasi berperan sebagai mitra yang aktif, kontribusi modal dan keahlian menjadi dasar dalam perhitungan pembagian hasil usaha. Yang kedua, bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh usaha dibagi sesuai dengan porsi kontribusi atau sesuai kesepakatan awal. Sedangkan kerugian juga ditanggung secara proporsional. Dan yang terakhir, keadilan dan transparansi. Proses pembagian hasil dilakukan dengan prinsip keadilan, sehingga semua anggota merasa mendapatkan bagian yang adil tanpa adanya unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan syariah. Syirkah berarti kemitraan atau kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama menyumbangkan modal, tenaga, atau keahlian. Dalam praktik syirkah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling percaya antara para mitra. Bentuk syirkah dalam koperasi syariah. Ada beberapa model kerjasama yang sering diterapkan. Yang pertama, musyarakah. Setiap anggota menyumbang modal dan bersama-sama mengelola usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal atau kesepakatan yang telah dibuat. Yang kedua, mudharabah. Satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi menurut persentase yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian secara umum ditanggung oleh penyedia modal, kecuali jika terjadi kelalaian dari pihak pengelola. Manfaat penerapan syirkah. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif. Dengan sistem kemitraan, setiap anggota merasa memiliki andil dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan usaha. Yang kedua, risiko yang terbagi. Kerugian yang mungkin timbul akan ditanggung bersama, sehingga tidak ada pihak yang menanggung beban secara berlebihan. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan nilai Islam. Sistem ini menghindari praktek riba dan menekankan prinsip keadilan serta transparansi, sehingga sejalan dengan ajaran ekonomi Islam. Kemudian ada keunggulan. Yang pertama, partisipasi aktif dan demokratis. Setiap anggota memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua, pembagian resiko dan keuntungan yang adil. Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal atau keahlian, sehingga memberikan keadilan dalam pembagian hasil. Yang ketiga, kesesuaian dengan prinsip syariah. Menghindari praktek riba dan spekulasi. Konsep ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan transparansi. Dan yang terakhir, pemberdayaan komunitas. Dengan basis kemitraan, koperasi syariah dapat memperkuat ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di kalangan anggotanya. Tantangan. Yang pertama, pengelolaan dan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan bersama dapat menjadi kompleks dan memerlukan waktu lebih lama karena harus mengakomodasi pendapat semua anggota. Yang kedua, penentuan nilai kontribusi. Menilai besaran kontribusi masing-masing anggota, baik modal, keahlian, atau sumber daya lainnya, bisa menimbulkan perbedaan penilaian yang memerlukan kesepakatan bersama. Yang ketiga, resiko konflik internal. Perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota dapat menimbulkan konflik yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengganggu kelancaran operasional. Yang keempat, keterbatasan modal dan sumber daya. Modal yang terbatas dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional bisa menjadi hambatan dalam pengembangan usaha dan kemampuan bersaing di pasar. Dan yang terakhir, penerapan prinsip syariah secara konsisten. Diperlukan pengawasan dan pemahaman mendalam agar seluruh aktivitas koperasi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kurangnya literasi syariah di kalangan anggota bisa menjadi kendala dalam hal ini. Peluang dan prospek masa depan. Di tengah dinamika ekonomi global dan transformasi digital, koperasi syariah memiliki peluang besar untuk berkembang. Berikut beberapa prospek masa depan yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, pertumbuhan pasar keuangan syariah. Dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah, koperasi syariah dapat memperluas jangkauan layanan mereka dan menarik lebih banyak anggota. Ini didukung oleh dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang semakin kondusif untuk industri keuangan syariah. Yang kedua, inovasi digital dan transformasi teknologi. Digitalisasi membawa efisiensi yang signifikan dalam pengelolaan keuangan. Penerapan core banking system yang canggih seperti godong laku syariah
memungkinkan integrasi sistem, pengelolaan data yang lebih akurat, serta pelaporan keuangan secara real time. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi koperasi syariah dalam mengoptimalkan operasional dan meningkatkan kepuasan anggota. Yang ketiga, diversifikasi layanan. Koperasi syariah berpotensi mengembangkan layanan keuangan lainnya seperti pembiayaan mikro, edukasi keuangan, dan investasi berbasis syariah. Diversifikasi ini tidak hanya membuka peluang baru, tetapi juga membantu memperkuat ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, kolaborasi dan kemitraan strategis. Dengan semakin berkembangnya ekosistem keuangan syariah, kolaborasi antara koperasi, lembaga keuangan non-bank, dan penyedia teknologi seperti Godong Laku Syariah dapat menciptakan sinergi yang optimal. Hal ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, inovasi bersama, serta pengembangan produk dan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Peluang-peluang ini membuka jalan bagi koperasi syariah untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga menjadi pionir dalam menghadapi tantangan ekonomi modern melalui inovasi dan teknologi. Bagi Anda yang menjalankan lembaga keuangan non-bank ataupun koperasi syariah, Godong.id punya solusi yang akan mengoptimalkan operasional dan manajemen keuangan Anda. Core banking system Godong Laku Syariah dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah dengan fitur-fitur inovatif yang memudahkan pengelolaan transaksi, laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di register.godong.id atau hubungi kami melalui media sosial godong.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha koperasi syariah Anda dengan solusi teknologi yang terpercaya.